Yang siap muji Tuhan boleh lambaikan tangannya dong. Wuh, yang siap muji Tuhan bisa bilang yes. Yes, oke. Kita mau sama-sama datang ke baitnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari bersorak buat Tuhan. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh lihat kanan kiri dong, ada senyumnya nggak yang pakai masker? Pastikan tersenyum ya matanya ya. Ada sukacita amin di tempat ini. Sama-sama kita katakan datanglah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah Betapa baiknya. betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak. Akan bersorak-sorak. Suaramu saudara. Hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita katakan. Bersyukurlah. Amen. Haleluya. Kita percaya bahwa mengikut Yesus adalah pilihan daripada kita semua. Amen. Boleh toel dong kanan kirinya bilang, apakah itu pilihan kamu atau bukan mengikut Tuhan Yesus? Kita mau naikkan lagu pujian ini, kita mau katakan bahwa Tuhanlah perisai kita, Tuhanlah pilihan dalam kehidupan kita. Amen. Boleh goyang kanan kiri. Kita katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan jika kuat.
akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bisa goyang bahunya kanan kiri kayak gini? Kita goyang kanan kiri ya. Amin. Kalau belum goyang kanan kirinya ditoel boleh? Wah, malu-malu nih buat Tuhan, kita gak boleh malu-malu ya saudara. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku tak mau hidup bagi dunia. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
kehidupan kami. Amin. Kita mau naikkan lagu pujian lagi. Kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Amin. Haleluya. Boleh kasih jempolnya dong. Bilang pada dirimu, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan saya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great.
to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Dan kesungguhan hati kita katakan, I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching to your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in
in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita nyanyikan dari depan. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Dalam hidupku. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku ya Tuhan. Ubah Hatiku, celikanku, celikanku, jamahlah. Ku rindu hadiratmu. Kami sembah Kau, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan suara yang lembut katakan, ku sembah kudus. Kami sembah Engkau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami sambut Engkau di tengah-tengah kami. Bertatalah, bertatalah Tuhan, Allah yang kudus. Diberkati nama-Mu yang kudus. Kami puji dan sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Allah yang kudus, yang daripadanya sumber kebenaran kami. Kami berdoa dan meminta agar Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Beri pada kami hikmat, beri pada kami pengertian untuk mengubahkan hati kami, pikiran kami Tuhan, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar firman yang diberitakan dari mulut hamba-Mu ini Tuhan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan.
bentuk kami Tuhan. Biar firman yang ditabur pada sore hari ini Tuhan menumbuhkan iman kami Tuhan. Melipat gandakan iman kami Tuhan sehingga kami semakin dewasa Tuhan di dalam iman kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Makasih musik ministry. Haleluya. Izin Pastor Pauline, Pastor Debbie. Makasih sudah diberi kesempatan untuk saya sekedar sedikit sharing firman Tuhan. Kita mengucap syukur, betul-betul mengucap syukur ya. Ada satu tema yang luar biasa yang gereja ini bawa ya. New season, sesuatu yang baru, ya musim yang baru, ya. Hal yang akan saya sharing ini bukan hal yang mungkin Bapak Ibu sudah mendengarnya berkali-kali, ya, karena saya akan berbicara dari Yesaya 43, ya. Temanya hari ini adalah aku hendak membuat sesuatu yang baru, ya. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa yang baru? Ya, kayaknya Yesaya 43 ini sudah dikhotbahkan berkali-kali gitu ya. Semoga kita dapat mendapatkan sesuatu yang baru pada hari ini dari firman Tuhan. Ya, saya akan baca di Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 19. Bisa ditampilkan? Ya. Ya, di sini dikatakan firman-Nya, ya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Thank you. Ya. Dikatakan jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Jangan ingat-ingat hal yang purbakala. Ada suatu kebaruan. Ya, ada satu yang baru yang Tuhan mau lakukan. Ya, dikatakan melalui Yesaya kepada bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan di Yesaya 43 itu. Ya, satu ayat di atasnya, ya, dua ayat di atasnya, ya, itu dikatakan hal-hal ya yang nampaknya bukan baru sama sekali. Coba kita buka di Yesaya 43 ayat yang ke-16. Ya, dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ayat 17. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Bapak Ibu, ini kejadian di mana? Di kitab Keluaran. Ya, di kitab Keluaran. Ya, waktu Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Jadi Allah, kalau kita lihat di sini kok kayak lucu gitu ya. Dikatakan jangan ingat-ingat hal yang lalu. Ya, jangan ingat-ingat hal yang lalu. Aku akan membuat sesuatu yang baru. Tapi persis sebelum Allah mengatakan hal itu, dia mengatakan aku yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Ya, ya, menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan lain sebagainya. Ya, ini semua sudah dilakukan oleh Allah. Ya, di satu sisi Allah mengatakan, jangan ingat hal yang dahulu, namun Allah mengatakan kepada kita hal yang ia telah lakukan. Apa maksudnya? Bagaimana hal ini? Ya. Sesungguhnya yang Allah maksudkan adalah suatu pembaharuan. Renewal. Ya. Allah mengatakan kamu itu tidak bisa hidup di dalam masa lalu. Kejayaan masa lalu. Ya. Kamu itu hidup di masa sekarang. Ya. Jadi yang Allah mau lakukan, yang Allah mau pesankan kepada kita, ya, kita harus belajar juga dari masa lalu kita. Ya, apa yang Tuhan sudah nyatakan,
apa Tuhan sudah perbuat, ya. Dan tapi kita harus menjalani realita kita di masa sekarang. Ya. Bapak dan Ibu, ini ada satu penggambaran yang saya mau berikan ya. Boleh ditampilkan nggak gambarnya? Ya. Siapa yang masih ingat nih? Ya, sama yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri yang masih ingat dengan produk ini ada yang bisa angkat tangan? Ketahuan ya umurnya ya Bapak Ibu ya. Ya saya juga masih pakai dulu ya, tapi waktu SD. Ya. Begitu juga yang sebelah kanan nih. Ya. Bapak Ibu, waktu awal-awal kita punya gadget ya yang namanya handphone ini, tampaknya yang pertama yang kiri ini ya, saya nggak mau nyebut mereknya nanti soalnya harus bayar mereka ke kita ya. Merek handphone yang sebelah kiri dulu merajai ya pasar teknologi, betul ya. Setiap tahun mereka kasih keluar ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Tetapi sesungguhnya mereka digeser oleh zaman. Ya. Digeser oleh apa? Ya yang ini, kontendernya gitu ya. Tapi kemudian yang sebelah kanan Bapak Ibu, itu juga kemudian digeser juga oleh zaman. Diganti juga oleh yang baru. Ya. Dalam setiap hal ini saya mau katakan seperti ini sih gampang. Ya. Harus ada pembaharuan dalam setiap lini hidup kita. Ya, boleh selanjutnya. Koran. Dulu mungkin ya top 10 dari orang terkaya itu adalah yang punya media massa. Ya. Terutama media cetak. Ya. Tapi sekarang kemana? Nggak ada lagi yang beli koran. Ya, mungkin masih ada ya beberapa ya. Saya masih lihat ada yang menjajakan koran di lampu merah dan lain sebagainya, tetapi ya sudah semakin jarang. Kita baca berita detik demi detik itu cepat sekali. Ya. Dan lama-kelamaan ini hilang. Semua ini hilang. Karena apa? Kalau tidak mau menyesuaikan dengan zaman, tidak ada kebaruan dari media massa dan lain sebagainya, ya, mereka akan hilang, musnah, ditelan oleh zaman. Ya, Bapak dan Ibu. Hancur karena kejayaan yang terjadi yang menghanyutkan diri mereka sendiri. Ya. Pada sore hari ini kita akan lihat 4 poin penting. Ya, 4 poin penting dari Yesaya 43 ini. Yang pertama, pentingnya pembaharuan. Yang kedua, inti dari pembaharuan. Yang ketiga, hambatan dari pembaharuan. Dan yang keempat, mereka yang memulai pembaharuan. Kita akan bicara 4 poin ini, semoga waktunya cukup. Jadi kita mulai satu persatu. Pentingnya pembaharuan Bapak Ibu. Ya. Saya garis bawahi ini saja, ya, bahwa kita harus sadar bahwa kita seringkali melenceng dari tujuan mula-mula kita. Kita harus sadar bahwa kita sering melenceng dari tujuan mula-mula kita, melenceng dari misi kita, ya, melenceng dari visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke, itu pentingnya pembaharuan. Ya. Bapak Ibu, Yesaya menulis nubuatan ini, ya, itu 100 sampai 150 tahun sebelum pembuangan ke Babel. Bisa bayangkan, 100 sampai 150 tahun sebelum pembuangan ke Babel. Tapi Bapak Ibu, ya, Yesaya itu sudah menuliskannya, bahkan menuliskan nama-nama orang yang belum lahir. Ya, kita lihat di Yesaya 45, itu dia menulis tokoh seperti Cyrus, ya, Koresh, ya, itu disebut namanya, ya, oleh Allah, disebut namanya, ya. Bahkan sebelum dia lahir. Jadi artinya apa? Allah melihat ke masa depan, ya Bapak Ibu. Dan Allah mau mengatakan, hai bangsa Israel,
Ya, akan ada pembuangan. Ya, akan ada pembuangan. Tapi percayalah, ya, di dalam pembuangan ini, ya, kalian itu harus ada yang namanya pembaharuan. Ya, pembaharuan daripada kasih mereka kepada Allah. Ya, tadi pembaharuan dari cinta mereka terhadap Allah. Ya. Dan bahkan ada pernyataan-pernyataan kalau kita lihat di dalam Yeremia ini. Ya, suatu pernyataan yang sangat visioner. Ya, mohon maaf di Yesaya. Pernyataan yang sangat visioner, kita bisa lihat di ayat 9. Ya. Dikatakan biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa. Biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Ini sangat universal sekali Bapak Ibu. Ya. Di ayat 20 dikatakan semua ciptaan ya akan terpengaruh. Artinya apa? Secara universal ya, akan ada suatu pembuangan. Akan ada suatu pembuangan. Ya. Dr. Paul sudah mengatakan akan ada perang. Akan ada perang. Ya, secara universal. Ya, kalau kita percaya bahkan at the end times, di masa-masa akhir, ya, akan ada suatu perasaan keterpisahan yang sangat ya, dengan Allah yang akan terjadi kepada umatnya, kepada jemaatnya. Ya. Tapi di satu sisi, ya, dikatakan akan ada keselamatan. Akan ada keselamatan. Ya, melalui Yesus yang menyelamatkan secara universal, maka akan ada keselamatan. Ya. Mereka yang tadinya terbuang. Ya. Tadi saya katakan yang ada di Mesir, perbudakan dan lain sebagainya, akan ada the great exodus. Ya, keluaran yang sungguh besar, pembebasan besar-besaran bagi jemaat, bagi umat Allah. Maka di zaman akhir kita akan lihat juga the great exodus. Ya. Keluaran yang sangat besar, kita akan semua dibebaskan. Baik secara spiritual maupun jasmania. Ya, ini kita harus percaya Bapak Ibu. Sekali lagi saya tekankan kepada pentingnya pembaharuan. Ya. Apabila kita mulai mengatakan, oh tidak perlu ada pembaharuan. Itulah awal mula dari kejatuhan. Jadi kalau kita katakan, udahlah kita yang seperti ini aja. Kita udah nyaman dengan hal ini. Ya. Di situ dimulainya kejatuhan. Ya. Ambil contoh dari yang tadi saya katakan ya. Perusahaan teknologi dan lain sebagainya. Di saat mereka sudah nyaman, di saat itulah kompetitor mereka mulai melihat, oh ada stagnasi di sini. Ya. Kami akan bikin sesuatu yang baru. Ya. Kami akan bikin sesuatu yang lebih modern. Ya. Dan mereka melihat, oh inilah waktunya. Ya. Kita akan menyaingi mereka. Nah ini artinya apa? Jangan sampai kita ya, sebagai orang yang percaya, kita introspeksi sekali lagi, apa kita sudah melenceng dari tujuan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Visi dan misi. Ya, semua perlu Bapak Ibu. Tingkatan pribadi, tingkatan keluarga. Bahkan ya, tingkatan gereja juga perlu. Ya. Jadi gereja juga butuh yang namanya pembaharuan. Ya, di Wahyu 2 dikatakan kepada jemaat di Efesus, ya, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak dan Ibu, perlu ya, pembaharuan di gereja dalam pelayanan kita. Jangan tinggalkan kasih kita yang semula, Bapak Ibu. Dan yang kedua, inti dari pembaharuan. Ya. Saya baca dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 3 dikatakan, tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan.
Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Bapak Ibu, ya, apakah ada Bapak Ibu yang hari ini telah melalui api? Telah melalui air? Mungkin kita nggak menganggapnya sebagai sesuatu yang literal, harafiah. Tapi coba, apa yang sudah kita lalui, ya, melalui COVID, melalui segala sesuatu. Ya. Kalau melalui api itu ada, kalau kita sudah melalui api ada hangus-hangusnya mungkin ya. Coba mungkin endus kanan kiri ada yang bau hangus gak gitu ya. Kita semua sudah melalui api dan melalui air Bapak Ibu. Waktu saya menyusun paparan ini, khotbah ini, saya diminta Pastor Robi untuk mengirim 1 minggu sebelum kan waktu itu. Dan saya menulis ini, saya masih belum sepenuhnya mengerti apa sih melalui api, apa sih melalui air gitu ya. Tapi 1 hari setelah itu, hari Senin gitu ya, saya kirim hari Minggu. 1 hari setelah saya mengirim ya di hari Senin itu, saya itu diminta untuk pergi ke satu kabupaten namanya Penajam Pasar Utara. Ya. Dan betul-betul saya mengalami apa yang dinamakan mungkin melalui air. Ya, kenapa? Karena dari Balikpapan itu kami harus nyebrang ke Penajam Pasar Utara, ya nggak lama 30 menit. Tapi yang memang menantangnya buat saya itu adalah itu jam 11 malam dan kemudian boleh ditampilkan gambarnya. Ini kapalnya itu hanya muat 4 orang dan kami itu berenam gitu ya. Jadi udah over capacity dan kemudian yang di sebelah kanan kalau Bapak Ibu bisa lihat tidak ada nyala lampu satupun gitu ya. Hanya lampu pendar kecil saja di depan kapal kami yang menjadi cara nahkodanya gitu ya untuk melihat. Saya katakan, waduh ini apa yang saya tulis di khotbah itu betul-betul kejadian sama saya. Karena sebelumnya saya kira akan pakai kapal yang besar, kapal feri. Ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat, ya, Bapak Ibu, penyertaan Tuhan dalam ayat ini. Coba ke ayatnya. Ya. Dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kira-kira bisa nggak kita sebagai orang percaya mengatakan, kalau begitu, buat apa sih saya harus menyeberang melalui air? Kan Tuhan bisa saja menyetop sungainya. Tuhan bisa saja memindahkan saya dengan secepat itu ke seberang. Tapi tidak, Bapak Ibu. Dikatakan, aku akan menyertai engkau. Jadi Allah bersama-sama dengan kita. Ya. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa ayat ini, ya, itu diapit, janji ini diapit dengan 2 ayat di atas dan di bawah yang betul-betul memberikan kepada kita sifat daripada Allah. Ya, yang pertama adalah Allah yang menciptakan. Bapak Ibu. Allah yang menciptakan. Dipakai juga kata-kata Allah yang membentuk. Membentuk ini pakai kata-kata yang sangat dekat sekali. Ya, bagaikan seorang yang membentuk dari tanah liat itu, bejana ya. Jadi jarinya itu membentuk kita gitu ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan gitu ya. Sangat personal. Ya. Dan di bawah dikatakan akulah yang menebus engkau, juru selamat. Ya.
Bapak dan Ibu. Jadi bayangkan, ya, masakan Allah yang menciptakan kita tidak tahu apa yang kita lewati. Dia tahu, amin. Masakan Allah yang telah menebus kita tidak tahu apa yang kita lewati. Dia tahu, amin. Jadi Bapak dan Ibu, ya, dikatakan walaupun rasanya kita menghadapi air dan api sendirian, Ia berada di sekeliling kita, menyertai kita. Ya. Ada satu kisah yang menarik, yang menggambarkan hal ini. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang seorang pelukis dan lukisan. Ya. Ada seorang maestro, pelukis terkenal, handal sekali. Ya. Dia melukis dengan sangat indahnya, dibutuhkan mungkin waktu 2 bulan ya untuk melukis lukisan itu. Ya. Dia lukis, setelah selesai dia kagumi sendiri lukisan ini. Ya. Saya tidak akan jual seberapapun, ya, dan saya akan taruh lukisan ini di atas tempat tidur saya, gitu ya. Jadi sangat personal lukisan ini untuk dia. Ya. Suatu hari, ya, waktu dia pulang dari perjalanannya, dia lihat lukisannya sudah tidak ada, Bapak dan Ibu. Ya. Lukisannya sudah tidak ada. Ternyata ada maling lah atau rampok lah ya, yang masuk ke rumahnya untuk mengambil lukisan tersebut. Sedih hatinya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, ya. Dan bertahun-tahun ya, tidak ada lukisan yang kemudian menggantikan spot atau posisi daripada lukisan itu ya di atas tempat tidur daripada pelukis itu. Suatu saat dia lagi jalan di kota tua gitu ya, di galeri dia lihat, lah ini tuh lukisan saya ini, yang saya sudah dulu menciptakannya. Dia masuk ke galeri itu, ya, dan kemudian dia tanya, berapa harganya? Katakanlah harganya itu 1 tahun daripada gaji. Besar sekali bisa kita bayangkan ya. Tapi kata dia, tidak masalah, saya beli. Dia beli, dia bawa pulang ke rumahnya, dia taruh lagi di tempat spot di mana lukisan itu dulu berada. Dia kagumi, dia katakan, sekarang lukisan ini jauh lebih berharga. Kenapa? Karena saya 2 kali sudah mempunyaimu. Bukankah itu juga kita, Allah melihat kita seperti itu? Dia yang menciptakan kita, tapi dia juga yang menebus kita. Kita itu 2 kali punyanya Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, inilah inti dari perubahan. Bahwa kita menyadari bahwa dia adalah Allah, ya, pencipta dan juru selamat kita. Walaupun kita berada dalam air, walaupun kita berada dalam api. Ya. Jadi ini mengenai Allah yang menyelamatkan, bukan kita yang berjuang sendiri Bapak Ibu. Ini tentang melihat kepadanya. Ya. Memang benar mungkin kita melenceng, kita lupa tentang misi kita. Namun dengan Tuhan pada pusatnya, at the center, Tuhan bisa memperbaharui kita kembali. Jadi buang jauh-jauh ya fokus kepada diri kita sendiri. Tapi betul-betul kita berfokus ya kembali kepada Allah. Yang ketiga Bapak dan Ibu, hambatan daripada pembaharuan. Ya, kita baca di ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Dikatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang yang mendengarnya dan berkata,
benar demikian. Bapak Ibu, kira-kira kenapa ya ada ayat ini di tengah-tengah kita sedang bicara mengenai pembaharuan. Di sini sebenarnya Allah sedang mengkonfrontasi. To confront, mengkonfrontasi Allah-Allah lain. Allah-Allah berhala yang disembah oleh orang-orang Israel. Sekali lagi Bapak dan Ibu, hal ini ditulis 100 tahun sebelum kejadian. Allah mau mengatakan, hai Allah-Allah yang lain, bisa Anda memprediksi apa yang akan terjadi? Apakah Allah-Allah lain bisa? Ya, maka dikatakan itu Allah-Allah yang buta, Allah-Allah yang tuli. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa pemberhalaan atau berhala adalah penghambat dari pembaharuan. Jadi sudah tepat Bapak Ibu ya, yang dikatakan oleh Pastor Debbie, Dr. Paul ya. Clean up, bersihkan daripada berhala-berhala ya, yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Apa sih pemberhalaan atau memberhalakan sesuatu? Pemberhalaan atau memberhalakan sesuatu itu adalah saat kita mengambil hal yang sebenarnya baik, ya, kita tempatkan di tempat yang prioritas. Nah ini, ya. Sebenarnya baik, tapi kita tempatkan di tempat yang terutama. Ya. Pekerjaan. Allah menganggap hal yang umatnya bekerja itu hal yang baik bukan? Baik. Tapi kalau kita tempatkan dia di tempat yang tidak semestinya menjadi hal yang utama, itu menjadi berhala. Apapun, pelayanan, pekerjaan tadi saya katakan, keluarga. Saat kita tempatkan dia ya, ke tempat yang tidak semestinya, maka itu akan menjadi berhala. Ya. Berapa banyak sekarang orang-orang yang memulai pekerjaan mereka dengan baik? Ya, banyak. Dimanapun mereka bekerja, ya, namun cinta akan uang ya, akan menjadi berhala mereka dan pada akhirnya menghancurkan. Ya. Dan banyak sekali cerita-cerita mengenai hal ini Bapak dan Ibu, bahwa berhala itu membutakan, mengekang kita. Ya. Saya suka mitos Yunani. Digambarkan para pelaut yang sudah lama melaut, ya, mereka mendengar ya, nyanyian-nyanyian dari Putri Duyung gitu ya. Apa sih sebenarnya yang mau digambarkan? Yang mau digambarkan adalah sebenarnya itu adalah keinginan hati mereka, gitu ya. Mereka terbutakan ya, dengan imajinasi mereka sendiri. Kemudian kapalnya karam terhantam batu karang. Maka matilah mereka kan gitu. Jadi berhala ya, kadangkala menutup mata kita. Ya, mengekang hati kita. Membutakan kita. Maka bagaimana kita mengatasi hal ini? Saya kembali ya ke ayat 10 dan ke ayat 11 dikatakan, kamulah saksi-saksiku dan hambaku yang terpilih, yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mengatasi berhala ini kita harus mengakui Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Tadi saya kembali ke melalui air, melalui api. Bagaimana kita benar-benar tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita sih? Melalui air dan melalui api.
Karena Bapak dan Ibu ada satu pribadi yang betul-betul sudah melalui air dan betul-betul sudah melalui api. Bapak dan Ibu, pribadi Yesus itu kalau kita lihat ya dalam penggambaran di Perjanjian Baru, itu orangnya cool banget ya. Sangat tenang menghadapi apapun. Benar gak? Menghadapi legion, apakah dia gentar? Tidak. Ya. Ada badai, bahkan dia tertidur di dalam kapal. Betul nggak? Tapi di Matius 26 dikatakan apa? Hatiku sangat sedih, ya, seperti mau mati rasanya. Bayangin, seberapa apa yang kira-kira ada di depan dia sampai dia mau mengatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bapak dan Ibu, kita harus pahami bahwa Yesus tahu keadilan Tuhan itu akan merangsak masuk seperti air. Murka Allah terhadap dosa dunia ini akan tertimpa di atas dia. Ya. Jadi waktu kita menyadari bahwa apa yang Tuhan, apa yang Yesus sudah tanggung di atas kayu salib, maka kita betul-betul tahu bahwa Ia akan menyertai kita ya, sampai pada kesudahan. Maka saya katakan, Ia yang dihanyutkan supaya kita bisa diselamatkan. Ya. Api menghanguskannya agar supaya kita tahu bahwa kita tidak akan dihanguskan walaupun kita berada dalam api. Jadi kalau kita menyadari hal-hal ini Bapak dan Ibu, kita tidak akan berkata, oh saya akan mempercayai berhala kita. Berhala saya tidak akan mempercayai apakah berhala-berhala ini akan menyertai saya waktu saya melalui api. Apakah berhala-hala ini akan menyertai saya melalui air? No, tidak. Ya, kita akan membuang semua berhala-berhala itu ya. Dan Bapak Ibu ingat ya, bahwa kita itu tidak layak sesungguhnya. We don't deserve untuk tidak dihanguskan. Ya, kalau kita baca di Yesaya 42 pasalnya yang terakhir, ya, ini kan tadi kita bicara Yesaya 43 ya. Tapi kalau kita baca satu pasal sebelumnya, ya, di ayat yang terakhir dikatakan apa? Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat. Bapak Ibu, bayangkan, ini yang ditanggung oleh Yesus. Kemarahan Allah. Di momen di mana Yesus ditimpakan dosa kita. Maka ada suatu momen, mungkin ya dikatakan keterpisahan. Dia melakukan itu agar kita terhubung dengan Allah. Melalui karya salibnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita menyadari ini, ya, inti dari pembaharuan ini, ya, maka kita akan mengatakan, oh saya akan lepaskan berhala-berhala saya. Ya. Saya akan tinggalkan Allah-Allah lain yang ada di hati saya. Saya akan pilih Allah yang menyertai saya melalui air dan melalui api. Amin. Terakhir Bapak Ibu, siapa ya orang-orang yang akan memulai pembaharuan ini? Ya, di komunitas, di keluarga, di pelayanan. Ya. Saya kembali ke ayatnya yang ke-10. Dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Siapa ini? Orang-orang yang tadi katanya buta dan tuli di ayat 8. Ya. Tapi mereka yang mau diselamatkan. Mereka yang mau ya, Allah memulai hal-hal yang baru di dalam diri mereka. Kamu gitu ya. Coba katakan kanan kiri, kamu. Katakan sama diri sendiri, saya. Saya inilah saksi-saksi Allah. Ya.
Jadi perhatikan ini orang-orang yang sama Bapak Ibu. Yang dikatakan buta dan tuli di ayat 8. Tapi orang-orang ini sudah diselamatkan. Bapak dan Ibu, saya katakan kita hanya akan menjadi agen pembaharuan. Kalau kita juga sudah diperbaharui. Kita nggak mungkin bisa ya memulai new season, musim yang baru di kantor, di pekerjaan, di sekolah, dan lain sebagainya. Di keluarga, di hubungan, kalau kita sendiri belum menjadi orang-orang yang telah diperbaharui. Tapi Allah memberikan suatu pengharapan kepada kita. Dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Bapak dan Ibu, ya, ayo sekali lagi ya, dengan firman Tuhan ya, yang diberitakan pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk melepaskan berhala kita. Mulai pembaharuan kita ya, di komunitas, di gereja kita, dimanapun kita berada. Saya akan tutup ya, dengan membacakan Mazmur 51. Bapak Ibu, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, ya, waktu dia dihampiri oleh Nabi Nathan, ya, dan kemudian ya karena dia telah melakukan dosa ya, dengan Batsheba, ya, tadi saya katakan melenceng dia ya, dari kasih mula-mulanya, melenceng dia ya, dari apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidupnya. Ya. Tapi dia berkata seperti ini, ya dikatakan di Mazmur 51 ayatnya yang ke-12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita bisa bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu dari Mazmur ini ya. Dan selagi kita menyanyikan lagu ini, mari kita sama-sama introspeksi, ya, search our heart, apa berhala yang selama ini ada, dosa-dosa yang tersembunyi Bapak Ibu, ya, serahkan pada Allah. Ya, jangan hal itu menjadi penghambat tadi, ya, saya katakan penghambat dari pembaharuan yang Allah mau lakukan di hidup kita semua. Amin. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Oh jadikan hatiku tahir. Mari kita sama-sama ya menyanyikan lagu ini dengan sungguh, dengan hati yang remuk, jiwa yang patah, jiwa yang hancur. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Jadikan hatiku tahir, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Jangan lalu dari hadapanku. Jangan ambil rohmu dariku. Jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi
bahagia keselamatanku. Dan perbaharuilah batinku. Oh, jangan lalu dari hadapanku. Jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku. Dan perbaharuilah batinku. 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 Haleluya. Inilah doa kami ya Allah. Dengan hati yang patah dan remuk, dengan jiwa yang hancur, kami minta Tuhan, perbaharuilah hati kami, perbaharuilah batin kami. Seraya kami masuk ke dalam musim yang baru yang Engkau telah janjikan kepada kami ya Tuhan. Kami minta Tuhan, bangkitkanlah cinta mula-mula kami sekali lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa memberikan hal-hal yang baru itu kepada kami dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan fokus kami hanya kepada Engkau dan bukan kepada diri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami klaim janji-Mu Tuhan. Musim yang baru Tuhan, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam sekolah kami Tuhan, dalam pelayanan kami Tuhan, dalam gereja kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak dan Ibu. Kita duduk sejenak untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan kita semua Bapak dan Ibu. Mari saya undang Asher untuk mengedarkan kantong persembahan. Dan apabila ada Bapak dan Ibu yang mau mentransfer, bisa transfer ke QR Code di belakang. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Dari atas. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi. Kini ku persembahkan. Saya undang Bapak dan Ibu bangkit berdiri sambil kita menyanyikan lagu ini. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, karena ku tahu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Apakah ada orang yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangannya, boleh
dikasih selamat datang dari depan belakang. Kami menyambut Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di Jemaat GB Damai Sejahtera. Selamat datang. Bapak dan Ibu, ibadahnya sudah selesai. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, inilah jemaat-Mu yang telah Engkau ciptakan dan Engkau tebus Bapa. Hamba berdoa agar karya keselamatan-Mu terus bekerja dalam hidup setiap orang di sini Tuhan. Dan biar mereka betul-betul menjadi agen-agen pembaharuan di mana mereka berada Tuhan. Biar mereka diberkati untuk menjadi berkat. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.